Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Tiada henti-hentinya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita kemampuan, masih memberikan kita kesehatan, sehingga pada malam yang mulia ini kita masih bisa menghadiri salah satu dari taman-taman surga. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sekalian ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa salah satu kenikmatan yang harus selalu kita syukuri adalah nikmat sehat. Nikmat di mana kita sekalian bisa beraktivitas dengan baik, bisa beraktivitas dengan normal. Maka betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin banyak diberikan cobaan berupa sakit. Maka kita ingat dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau sekalian menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan, tidak akan mampu. Engkau sekalian tidak akan mampu menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk alat secanggih apapun yang dibuat oleh manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang ada di sini hatta yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang
bisik-bisik yang boleh dan bisik-bisik yang tidak, atau bisa kita katakan bisik-bisik yang buruk dengan bisik-bisik yang baik. Kalau kita berbisik-bisik yang buruk, maka hukumnya haram. Kalau kita berbisik-bisik yang baik, maka hukumnya boleh. Akan tetapi tetap ketika kita berbisik-bisik harus memperhatikan satu, situasi dan kondisi. Yang kedua, isi yang dibisik-bisikkan. Dan inilah etika atau adab di dalam Islam, agama yang mulia, sampai mengatur bagaimana etika ketika kita berbisik-bisik. Yakni hadis Nabi SAW dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hadar di dalam kitabnya Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram. Di sana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum thalatha fala yatanajasnani dunal akhar hatta taftalitu bin nas min ajli anna dzalik yuhzinu." Rawahu Muslim. Apabila engkau sedang bertiga, sedang duduk-duduk bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar, maka janganlah engkau mengabaikan satu orang yang lain. Kenapa demikian? Nabi memberikan alasan kenapa demikian. Karena ketika engkau berbisik-bisik hanya dengan satu orang, kemudian ada orang yang lain, maka akan membuat apa? Sedih. Kecuali ketika hatta tahtalitu binas, kata Nabi, kecuali sudah bersama dengan orang banyak, maka itu bisik-bisik yang diperbolehkan. Akan tetapi tetap ada etika, ada adab yang harus diperhatikan ketika berbisik-bisik, yakni dengan melihat situasi dan kondisi, kemudian juga melihat isi yang dibisik-bisikkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk di dalam konteks hadis ini adalah kita dilarang berbisik-bisik dengan menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga. Kemarin kita telah sampaikan, misalkan dua orang berbisik-bisik dengan bahasa Sunda, kemudian orang yang ketiga adalah orang Jawa, atau sebaliknya, panjenengan orang Jawa berbisik-bisik sedangkan orang yang ketiga adalah orang Sunda. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan menurut Imam Nawawi bisa dikatakan haram hukumnya. Kenapa demikian? Satu, akan menjadi orang yang ketiga akan menimbulkan rasa suudzon, prasangka buruk. Lagi ngomong aku, ya kan? Kemudian bisa jadi orang yang ketiga ini menganggap bahwa saya orang yang gak pantas untuk diberikan informasi itu. Maka kita ulang kembali Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbisik-bisik buruk, sejatinya bisik-bisik buruk itu adalah makar setan. Sesungguhnya bisik-bisik yang buruk itu asalnya dari setan. Dan kita dilarang untuk berbisik-bisik yang buruk. Contohnya apa kemarin? Bisik-bisik yang buruk, berbisik-bisik dalam hal dosa. Kemudian
berbisik-bisik dalam hal permusuhan. Kemudian kemarin berbisik-bisik dalam bermaksiat kepada Rasul. Itu bisik-bisik yang dilarang, bisik-bisik yang buruk, bisik-bisik yang haram untuk dilakukan. Maka kita tidak boleh membuat sedih saudara muslim kita. Kita dilarang untuk membuat sedih kepada saudara muslim kita yang lain dalam bentuk apapun, entah itu dengan lisan ataupun dengan ucapan, perbuatan. Kita tidak boleh, maka haram hukumnya. Maka dalam sebuah riwayat, sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW pada suatu hari bersama para sahabat melakukan safar, melakukan perjalanan, melakukan perpergian bersama para sahabat. Kemudian singgah di sebuah tempat. Mereka beristirahat. Kemudian salah satu dari sahabat Nabi tidur. Kemudian sahabat yang lain yang tidak tidur itu iseng menyembunyikan barang bawaan sahabat yang tidur. Maka ketika sahabat yang tidur ini terbangun, kaget, bingung, mana ini barang bawaan sahabat. Mendengar ada sahabat yang kehilangan barangnya, kemudian Nabi SAW bersabda. Beliau SAW bersabda, la yuhillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyurawi'a muslimah, membuat takut, membuat khawatir, membuat sedih saudara muslim yang loh, tapi kan sahabat yang tadi itu hanya iseng, hanya bercanda, hanya bergurau. Sekalipun bergurau, sekalipun iseng, sekalipun bercanda, haram hukumnya mengganggu saudara yang lain. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul kita Muhammad SAW bersabda, la ya'khudanna ahadakum mata'a akhihi jaddan aw la'iban. Kata Nabi, tidak boleh menyembunyikan barang kepunyaan saudaramu, baik itu sungguhan atau bercanda. Kadang terjadi di kalangan anak-anak kita biasanya. Kadang iseng sendale batire diumpat tangan, ataupun yang lain. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini harus kita perhatikan, jangan dibiarkan. Ketika anak-anak kita usil atau iseng, kan tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW, bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang membuat sedih saudara muslim yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sedang kita bahas. Bahwa ketika ada 3 orang yang sedang duduk-duduk, kemudian 2 orang berbisik-bisik kemudian mengabaikan orang yang ketiga, maka kata Nabi, annadzalika yuhzinuhu, maka hal yang demikian, perbuatan yang demikian itu akan membuat sedih orang yang ketiga.
Terus nek tiang sekawan pripun? Tiang itu pripun? Tiang 10 pripun? 4 orang, yang 3 bisik-bisik, yang 1 tidak diajak bisik-bisik. Boleh apa mboten? Boleh apa tidak, Bu? Tidak. Kenapa tidak? Bisa jadi ketika justru komunitasnya atau jumlahnya lebih banyak, bahkan akan membuat tambah sedih. Gini mungkin. Nabi saja menyebutkan 3 orang. Idza kuntum salasa. Kenapa Nabi kok nyebutin 3? Tidak 4 atau 5 atau 6. Kenapa demikian? Karena angka 3 itu angka terkecil dan memungkinkan orang itu akan diabaikan. Kalau berdua sih tidak masalah kan ya. Tapi kalau bertiga, kemudian ada 2 orang yang ngobrol, maka 1 akan merasa terkucilkan. 3 saja tidak boleh, apalagi 7 atau 10 atau bahkan 1000, tidak boleh. Haram hukumnya. Oke. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi biasanya kalau kita amati sebagai orang tua, para guru, kita amati, kadang komunitas-komunitas itu justru terbiasa di kalangan anak-anak kita. Gini apa nggih? Anak-anak SD kan biasanya geng-gengan. Gini apa nggih? Sing klambine pada kabeh. Kemudian ketika ada teman yang bajunya tidak sama kemudian dikucilkan, aja batiran karo kaya. Disingkirkan karena tidak sama bajunya, atau mungkin potongan rambutnya tidak sama, atau mungkin hal yang lain tidak sama, kemudian dikucilkan. Ini adalah contoh sederhana Bapak Ibu. Maka kita sebagai orang tua, sebagai para guru, harus segera paham dan jangan menganggap itu sesuatu yang wajar. Karena sejatinya perilaku anak-anak kita yang demikian itu bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan agama kita yang mulia adalah kita tidak boleh membuat sedih saudara muslim kita yang lainnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya kemudian adalah, kita berbisik-bisik 2 orang dan tanpa mengabaikan 1 orang yang lain, itu mutlak dalam semua kondisi atau boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Kita bisik-bisik berdua, kemudian mengabaikan yang ketiga, atau kita sedang berempat, kemudian kita yang bertiga berbisik-bisik, kemudian mengabaikan yang 1. Apakah itu berlaku untuk semua kondisi atau ada pengecualian kondisi-kondisi tertentu? Mutlak? Jawabannya adalah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka kita akan sampaikan pada kesempatan hari ini ada 3 kondisi. Dan 3 kondisi yang kita boleh berbisik-bisik dan mengabaikan yang lain. Yang pertama adalah apabila 3 orang sudah bersama orang banyak, maka itu boleh berbisik-bisik. Kenapa demikian? Kenapa? Ketika misalkan dalam majelis ini kan kata
Kemudian ada dua orang yang bisik-bisik, dan di sampingnya ada orang yang lain. Kenapa boleh? Kata Nabi SAW dalam hadisnya tadi, hatta tahtalitu binnas. Boleh ketika sudah berbaur dengan orang. Karena orang yang ketiga yang di samping kita, dia bisa berbicara dengan yang lainnya. Terus dalam artian wisana hadir, sudah ada temannya, sehingga boleh. Dalilnya adalah tadi hadis yang sedang kita bahas, dan juga ijma para ulama, kesepakatan para ulama memperbolehkan. Dan termasuk ternyata baginda kita Nabi Muhammad SAW juga pernah berbisik-bisik di hadapan orang banyak. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, qasaman Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman qismatan. Suatu hari Kanjeng Rasul niku sedang membagikan sesuatu kepada orang banyak. Entah itu dalam hal ini tidak dijelaskan, entah itu hak yang dibagikan harta rampasan perang atau yang lain disebutkan. Ketika Nabi sawuk membagi sesuatu kepada orang banyak, tiba-tiba ada seorang di antara orang tersebut, di antara orang yang berkumpul dengan Nabi itu berkata, inna hadhihi la qismatan ma urida wajh Allah. Ini pembagiannya ini enggak adil. Subhanallah. Yang bagi Nabi, yang bagi Rasul, kemudian orang ini bisa berkata, ini baginya ora adil nggih. Kemudian didengar oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nirang. Maka kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, aku akan sampaikan kepada Rasul apa yang engkau katakan tadi. Ibnu Mas'ud berjanji, bersumpah, akan menyampaikan apa kepada Nabi? Diwawu itu ada omongan dari orang lain bahwa pembagian yang dilakukan oleh Nabi tidak adil. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu mendatangi Nabi. Nabi sedang membagi. Mendatangi Nabi di tengah-tengah, kemudian apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Beliau berbisik-bisik kepada Rasul. Beliau berbisik-bisik kepada Rasul, sedangkan Rasul sedang membagi sesuatu kepada banyak orang. Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa engkau ya Rasul, pembagian yang kau lakukan tidak adil. Mendengar yang diucapkan atau yang dibisikkan Ibnu Mas'ud kepada Kanjeng Nabi, kemudian seketika wa ghadiba hatta marra wajhu, langsung mukanya Nabi itu merah. Thumma qala rahmatullahi ala Musa udiya fa akthara bihada fasadar. Kemudian Nabi bersabda, rahmatilah Musa, beliau mendapatkan ujian lebih berat dari ini, kemudian sabar. Dalam artian Nabi mendengar sesuatu yang kurang baik tadi, kemudian Nabi bersabar. Ini yang di dalam hadis yang lain. Sebelumnya mungkin itu kan yang dibisiki Nabi, bukan Nabi yang berbisik. Repot, boleh apa tidak? Boleh. Karena yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud berbisik-bisik kepada Nabi, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disalahkan.
Berarti kesimpulannya adalah boleh berbisik-bisik di depan orang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah berbisik-bisik kepada anak yang tercintanya. Dan anak yang paling dicintai oleh Rasul, Fatimah. Suatu hari diceritakan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari Nabi sedang duduk-duduk bersama istri-istrinya. Berarti kathah napa sekedhik? Kathah. Nabi bersama para istri-istrinya. Kemudian tiba-tiba datang putri tercintanya, yaitu Fatimah. Maka kata Aisyah, sungguh jalannya Fatimah itu mirip sekali dengan Rasul. Kata Aisyah, sungguh jalannya Fatimah itu mirip sekali dengan jalannya Rasul. Maka ketika melihat lagi duduk-duduk, putrinya datang, maka Kanjeng Nabi SAW, marhaban ibnati, selamat datang putri. Panjenengan lagi ngobrol, putrane datang, apa njaluk duit. Nabi begitu ya. Maka thumma ajliha an yamini wasyimali. Maka mempersilahkan Fatimah itu untuk duduk di samping kanan atau kirinya. Ini Rasul. Kemudian setelah Fatimah radhiyallahu anha itu duduk di samping Nabi, kemudian Nabi berbisik-bisik kepada Fatimah. Berarti ada istrinya bukan di situ? Ada. Nabi berbisik-bisik, sedangkan di sekitar kanan kirinya ada para istri Nabi. Nabi berbisik-bisik kepada Fatimah. Fabakat bukaan syadidan. Setelah dibisik-bisiki Fatimah nangis Bapak Ibu. Dibisik-bisiki Nabi, kemudian nangis dengan nangis luar biasa. Bukaan syadidan. Kemudian setelah itu Nabi membisik-bisiki yang kedua kalinya. Berarti Nabi berbisik-bisik berapa kali kepada Fatimah? Pinten kali. Bisik-bisik yang pertama Fatimah nangis luar biasa. Bisik-bisik yang kedua ternyata fa'idah hiya tadhaq. Setelah bisik-bisik yang kedua Fatimah itu tertawa. Fatimah tertawa dengan bisik-bisik yang kedua. Penasaran om? Apalagi Aisyah. Aisyah. Setelah selesai kemudian Aisyah menemui Fatimah. Ya Fatimah, apa yang dibisik-bisikkan Nabi? Kok panggil Fatimah? Tapi kata Fatimah enggak akan saya ceritakan. Sampai setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, kemudian barulah Fatimah ini cerita bahwa ternyata kenapa Fatimah itu pada bisik-bisik yang pertama itu menangis. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama, bisik-bisik yang pertama itu Kanjeng Nabi itu mengabarkan kepada Fatimah bahwa sebentar lagi beliau akan wafat. Memper napa mboten nangis? Wong dikabari bahwa akan dipanggil oleh Allah. Sedangkan beliau Rasulullah adalah seorang ayah yang sangat dicintai oleh Fatimah. Ketika akan berpisah dengan ayahnya, maka dia
menangis sejadi-jadinya. Wajar. Kemudian bisik-bisik yang kedua, kenapa kok Fatimah itu tertawa? Maka ada sebagian ulama yang bisik-bisik yang kedua adalah Nabi mengabarkan kepada Fatimah bahwa Fatimah kelak nanti akan menjadi sayyidatun nisa'il ummahat, pemimpinnya para kaum wanita. Maka Fatimah senang. Kemudian dijelaskan yang kedua, tafsir yang kedua, takwil yang kedua, ya. Penjelasan yang kedua adalah bahwa orang yang pertama kali akan mengikuti Nabi ketika wafat adalah Fatimah. Maka Fatimah tertawa. Wah, apa? Bahwa Fatimah tidak akan lama-lama berpisah dengan bapaknya. Karena dalam sejarah setelah beberapa bulan Nabi wafat itu Fatimah juga hanya berpisah sebentar, kemudian berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah itu tertawa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tersebut yang kita garis bawahi adalah bahwa Kanjeng Nabi itu juga melakukan bisik-bisik di depan orang banyak. Maka ini dalil yang menguatkan bahwa bolehnya kita berbisik-bisik dua orang dengan mengabaikan satu orang dengan kondisi apa? Sudah banyak orang. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, Bapak Ibu. Kondisi yang diperbolehkan adalah apabila orang yang ketiga mengizinkan. Apabila orang yang ketiga mengizinkan, kita boleh. Ketika ada 3 orang, kemudian ada 2 orang yang sedang berbisik, kemudian yang ketiga ya monggo, berarti haknya dia memang sudah boleh, haknya sudah memperbolehkan. Dan Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dalam kondisi yang pertama tadi, berarti yang pertama apa? Boleh berbisik-bisik ketika banyak orang. Dan inilah yang dipraktikkan oleh para sahabatul kiram ajmain, oleh para sahabat-sahabat. Maka di dalam sebuah riwayat Ibnu Umar itu pernah sedang ngobrol. Ibnu Umar ngobrol dengan si B. Lagi ngobrol serius. Tiba-tiba datang si C. Datang si C. Nah, si C ini kepengen berbisik-bisik dengan si Ibnu Umar sesuatu yang penting. Sedangkan ada si B. Kan tidak boleh nih kok, Tadi kita sudah menyampaikan bahwa ada 3 orang, kemudian ada dua orang yang berbisik-bisik, mengabaikannya itu tidak boleh. Maka kemudian Ibnu Umar ini mencari orang lain, mencari si D. Si D sini. Nah, berarti berapa orang? 4. Kemudian Ibnu Umar mempersilahkan si A dengan si D itu untuk ngobrol. Silakan kamu ngobrol dulu. Saya tak ngobrol dengan si C. Itulah yang dipraktekkan oleh Ibnu Umar sampai sedemikian. Kata Ibnu Umar adalah sami'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza yatanajas dunal wahid. Ketika engkau sedang bertiga, maka jangan engkau mengabaikan yang lainnya atau yang satunya. Sampai seperti itu. Realita di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita biasanya kados niku mboten. Lagi ngobrol serius 2 orang, ngerti lagi mungkin bicara, tetap
datang, bahkan malah kepo. Okay. Kondisi yang kedua tadi kami sampaikan boleh apabila orang yang ketiga mengizinkan illa ayyasta'dinahu. Okay. Jadi ketika orang yang ketiga sudah merelakan, monggo silakan panjenengan berbicara berdua, maka itu diperbolehkan karena orang yang ketiga sudah mengikhlaskan. Ya, maka itu tidak apa-apa. Kenapa? Enggak. Artinya orang yang ketiga itu yang memperbolehkan. Karena lagi dua orang sudah ngobrol, datang yang ketiga, atau mungkin sudah bertiga, sudah dalam kondisi bertiga, kemudian ada dua orang yang sedang ngobrol. Illa ayyasta'dinahu. Sampai yang ketiga itu mengizinkan. Oke, betul. Maaf, kita meminta izin dulu. Kayak yang dipraktekkan oleh Ibnu Umar tadi. Bagus, silakan. Tapi kalau Ibnu Umar itu secara tersembunyi kan, ya, tidak langsung. Dia mencari orang yang ketiga. Silakan kamu ngobrol dengan ini. Saya tak ngobrol dengan ini. Dalam satu kondisi seperti itu. Inilah yang dipraktekkan oleh sahabatul kiram ajma'in. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kondisi yang diperbolehkan ketika kita berbisik-bisik dengan mengabaikan orang yang lain adalah apabila ada kebutuhan yang mendesak. Apabila ada kebutuhan yang mendesak, ada kemaslahatan yang lebih besar. Contoh ini pun adalah ketika kita kedatangan tamu. Apa yang dilakukan ketika kita kedatangan tamu? Dicorakan, betul kan? Mesti apa? Kita menyiapkan suguhan. Oke, kita menyiapkan suguhan. Mungkin atau tidak, suatu saat terjadi, ya, yang kita suguhkan misalkan. Contoh ini apa? Kita mau membuatkan minum, terus gulane entong. Oke, gulane telas. Kemudian anak kita atau istri kita yang di dalam gitu, akan memberitahu ayahnya atau bapaknya yang sudah di luar lagi menghormati tamu, mau memberitahu bahwa gulanya habis. Kira-kira ngorong-ngorong loh, bisik-bisik, mesti berbisik-bisik. Nah, nggak mungkin kita dengan suara keras gulanya entong. Maka kalau begitu pasti sang tamu ini jadi akan tidak enak hati. Nah, kedatangannya tidak diharapkan. Maka etika yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperbolehkan adalah dengan berbisik-bisik. Pak bulane pelas. Kenapa demikian diperbolehkan? Kenapa? Karena logikanya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika kita bertamu kemudian sahibul bait, sang pemilik rumah kok kemudian bisik-bisik, maka tamu itu akan apa? Jelas menyadari, kan menyadari nopo? Mesti ada something wrong, ada sesuatu yang salah, kan maka itu tidak membuat sedih sang tamu. Tidak akan membuat sedih sang tamu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Seperti kita sampaikan kemarin itu, ketika kita mengajak orang lain untuk bersedekah, untuk apa? Menjenguk saudara yang sakit. Nggak mungkin langsung kita omongkan, marah, kan nggak mungkin. Tapi kita dengan berbisik, si fulan sakit, yuk kita iuran untuk misalkan membelikan buah tangan ketika menjenguk, itu dengan bisik-bisik. Sama dengan tadi ini, ketika ada tamu kemudian ada sesuatu yang habis, gak mungkin kita langsung ngomong, ya kan, belane tong, tapi dengan berbisik. Itulah 3 kondisi Bapak Ibu, 3 kondisi yang diperbolehkan ketika kita berbisik-bisik hanya 2 orang. Kita ulangi, yang boleh kita berbisik-bisik 2 orang
Dengan mengabaikan orang yang ketiga adalah yang pertama apa? Oh, ketika 3 orang, ada 3 orang, kemudian sudah sudah berkumpul dengan orang yang lain, orang banyak, maka itu boleh. Semisal ya kan, contoh sederhananya itu misalkan ada anak-anak kita biasanya di sekolah, misalkan ketika jam istirahat ada tiga anak yang berjalan bareng. Kemudian ketika ada bel masuk, otomatis mereka akan masuk ke kelas. Sedangkan di kelas itu kira-kira sudah ada banyak anak maupun sedikit? Banyak. Maka disitulah 3 orang itu atau 2 orang ini boleh berbisik-bisik. Karena orang yang ketiga pasti sudah punya teman yang lainnya di dalam kelas. Contoh sederhananya begitu. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika orang yang ketiga mengizinkan. Kan sudah bertiga, punten saya tak ngobrol dengan ibu misalnya itu. Oh monggo berarti boleh. Karena orang yang ketiga sudah mengizinkan, sudah mengikhlaskan. Kemudian yang ketiga adalah apabila ada kebutuhan yang mendesak. Apabila kebutuhan yang mendesak, ada maslahat yang lebih besar, maka kita boleh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis Nabi SAW yang keempat ini adalah menjelaskan bahwa idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani dunal akhar. Apabila engkau sedang duduk-duduk bertiga, maka janganlah engkau 2 orang berbisik-bisik dengan mengabaikan yang ketiga. Berarti posisinya orang bertiga ini sudah memang bertiga, nopo hanya 2 kemudian datang yang 1 jadi 3. Dalam hadis ini bertiga. Jadi sejak awal itu orang itu bertiga. Terus konteks hadis ini adalah memang dari awal sudah ada 3 orang misalnya. Sudah ada 3 orang misalkan di masjid ini. Hanya 3 orang. Kemudian 2 orang itu kok berbisik-bisik tanpa meminta izin orang yang ketiga itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian ketika, ini kondisi yang berbeda. Terus bagaimana kalau sudah ada 2 orang sedang ngobrol, kemudian ada datang 1 orang kok kepengen gabung, boleh nggak boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Alasannya nopo? Boleh atau tidak? Jawabannya nopo? Sekarang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, coba kita nopo? Kita uraikan kembali. Dalam kondisi hadis ini, yang dijelaskan oleh Nabi adalah ketika 3 orang itu memang dari awal itu sudah berkumpul. Sudah berkumpul. Kemudian datang orang yang ketiga, itu dilarang. Tapi sekarang masalahnya, dan ini biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, adalah semisal ada 2 orang yang sudah lagi ngobrol, sudah ngobrol kayaknya ngobrol penting. Kita tahu orang yang ketiga ini tak ngerti jane kan lagi ngobrol, tapi tetap mendatangi. Kemudian ibaratnya nimbrung di situ. Yang salah yang mana? Yang tidak boleh yang mana? Kalau sudah kondisi seperti itu, yang tidak boleh orang yang kedua atau orang yang ketiga yang datang sendiri. Orang yang ketiga ini yang salah. Kenapa demikian? Betul, 1 mengganggu. Kan kita sudah tahu, kayaknya lagi ada yang dibicarakan penting. Maka lebih baik kita itu
apa? Menghindar. Karena kalau sudah nanti gabung, dua orang yang sedang ngobrol ini jadi apa? Bersalah juga. Arab diteruskan. Ada orang yang ketiga. Kemudian nanti menyalahi hadis Nabi. Kan? Atau mungkin enggak diteruskan, kemudian penting. Jadi kembali koreksinya adalah kepada orang yang datang terakhir ini. Hendaknya orang yang ketiga ini tentunya kembali kepada tadi. Kalau ingin gabung harus meminta izin dulu kepada dua orang. Boleh enggak saya ikut gabung? Enggak boleh sudah. Atau seniku, oke? Atau seniku apa pembuatan di masyarakat kita? Terus ketikanya Mas. Kenapa? Ketikanya orang yang berdua itu kalau akumulasi terus kedua akan datang mereka nggak tahu enggak. Jawab kita mau nggak boleh. Tapi tetap sebenarnya poin pentingnya adalah di orang yang ketiga. Hendaknya orang yang ketiga itu tahu. Oh, kayaknya itu lagi penting. Saya jangan sama ketika panjenengan sedang kedatangan tamu, sedang mungkin ngobrol sesuatu yang penting. Tiba-tiba ada tamu yang lain datang. Asal misalkan jegruk. Ini akan mengganggu. Maka etika yang baik adalah hendaknya tamu yang kedua ini menunggu sampai yang dua orang ini selesai. Karena bisa jadi lagi ngomongkan sesuatu yang penting, ya kan? Kemudian ketika datang itu kan buyar, apa yang mau diomongkan, apa yang disampaikan jadi tidak fokus. Kan demikian. Maka pentingnya sekali lagi Bapak Ibu rahimani Allah, kenapa kondisi ini beda banget ya dengan kondisi masyarakat kita atau kondisi keseharian kita. Kembali lagi, karena ketika seseorang belum memahami ilmunya, maka ya versinya dia ya benar. Tapi pada hakikatnya sebenarnya kalau kita tinjau dari hadis Nabi SAW ini tidak diperbolehkan. Artinya harus ada etika dan adab yang harus diperhatikan ketika berbisik. Demikianlah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kita sudah bahas hadis yang keempat ini dengan 1, 2, berapa pertemuan sekawan kita bahas tentang sahabatnya meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian kita sampaikan contoh bisik-bisik yang buruk. Kemudian kita kemarin menyampaikan contoh bisik-bisik yang baik. Kemudian pada kesempatan yang terakhir malam hari ini kita menyampaikan bagaimana kondisi yang diperbolehkan ketika kita berbisik-bisik dua orang dengan 3 kondisi tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Maka dengan selesainya materi kita pada malam hari ini, maka kita telah menyelesaikan hadis yang keempat. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang kelima pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Kami akhiri wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.